Baik, Shalom, selamat malam untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Giovin Yakob. Saya adalah mahasiswa Universitas Kelabat, Fakultas Filsafat. Jadi, saudara-saudara, saya ingin menceritakan bagaimana hebatnya Tuhan dalam kehidupan saya, di mana penyertaan Tuhan selalu nyata dalam kehidupan saya, saudara-saudara. Kalau ingin cerita sedikit, pada tahun 2018 ketika saya lulus sekolah, dalam tahun-tahun tersebut, saya merasakan ada kekosongan dalam hati saya. Saya merasakan bagaimana saya bingung apakah saya itu harus bekerja atau berkuliah. Tapi yang paling besar keinginan adalah untuk bekerja ya. Karena pastinya kalau misalkan dalam keluarga yang perekonomiannya sulit, pasti anak-anaknya ini ingin segera bekerja, bukan untuk berkuliah. Nah, pada tahun 2018 ketika saya lulus sekolah, saya menjadi pekerja serabutan ya, menjadi pekerja serabutan di mana saya bekerja di toko sebagai karyawan, saya bekerja di hotel dengan waktu yang tidak lama. Tapi di saat itu saya juga berpikir, karena ketika saya bekerja, satu permasalahan yang saya hadapi adalah hari, yaitu uh, waktu beribadah saya tentunya. Dan juga saudara-saudara, ketika saya mempunyai pergumulan tersebut, saya konsultasi dengan kakak saya yang berkuliah pada waktu itu. Di mana ketika saya berkonsultasi atau curhat, dia mengatakan, eh, kalau misalkan pekerjaan kamu itu sudah berhalangan dengan hari ibadah kamu, datang saja di Unclub. Nah, malah di situ saya berpikir apakah saya boleh jadi orang sukses di Unclub situ. Dan kemudian ketika saya curhat lagi kepada ibu saya, dia mengatakan, oh iya, kalau misalkan kamu siap untuk bekerja di sana dan berkuliah, kenapa tidak? Nah, kemudian pada saat yang sama, ketika saya selesai berkonsultasi, di besoknya itu, kakak langsung bilang, oke, kakak ada tempat kerja untuk ngana, jadi besok so boleh packing barang untuk pergi ke Unclub. Tapi yang satu hal yang dia bilang, kalau ingin kerja, yang paling pertama itu niat, ya. Jangan jangan buat malu kakak kamu, karena kakak kamu ini uh, juga student labor. Jangan pernah malu untuk bekerja, dan juga rasa tanggung jawab. Ketika kita bekerja harus ada tanggung jawab. Jadi dia nasihati saya panjang sekali sampai saya itu langsung cut, oh, ya sudah nanti saya kerja. Dan di situ terbukti juga ketika hari pertama datang di asrama kristal ya, saya bekerja di asrama kristal pada waktu itu, saya bekerja, dia sampaikan lagi, oh kalau begitu jangan jangan terlalu lelah, jangan terlalu uh, kalau kita mengatakan jangan terlalu forcer untuk bekerja. Kemudian dia juga berpesan bagaimana harus bergaul, karena saya orangnya itu pemalu. Hari pertama itu saya pergi ke prayer garden, kalau di sini ada di Unpad namanya prayer garden. Saya berdoa pada Tuhan, saya berdoa, Tuhan, engkau tahu kelemahan hambamu ini, jadi saya berdoa kepadamu Tuhan, biarlah Tuhan yang mengarahkan hamba kepada keadaan yang paling baik menurut Tuhan. Nah, pulang dari prayer garden, Mem tanya, Gavin, Gavin tahu masak, Gavin tahu masak nasi, Gavin tahu masak ikan. Nah, karena saya juga bisa bisa dibilang tahu, tapi saya bilang, oh nanti mau coba Mem, nanti nanti dicoba. Dari situ ternyata jalan Tuhan itu langsung langsung berlaku untuk saya, di mana ternyata pada waktu saya buat nasi, buat ikan untuk jualan di kantin, di asrama, saya langsung berpikir, berdoa kepada Tuhan untuk meminta mempunyai teman-teman yang banyak.
Tuhan selalu memberikan saya teman yang banyak tanpa tahu bagaimana alur 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 sebenarnya akan terjadi. Jadi kalau kita bisa katakan ketika kita berdoa, Tuhan akan selalu akan mengabulkan dengan hal-hal yang tidak kita duga. Dan daripada saat itu saya mempunyai banyak teman. Kemudian lambat laun ketika saya sudah bekerja selama 1 semester, saya mulai memikirkan fakultas apa yang akan saya ambil, ya, fakultas apa yang saya akan ambil. Karena ada dua fakultas yang membuat saya bingung, apakah saya ingin mengambil fakultas filsafat atau komputer. Karena pertama saya datang, pertama saya datang ke Unclub, saya berketetapan untuk mengambil fakultas komputer. Tetapi seiring waktu saya bergaul dengan orang-orang, dengan anak-anak filsafat, saya ikut pergi pelayanan dengan mereka di gereja. Saya juga berpikir apakah saya juga bisa menjadi fakultas filsafat sama seperti mereka. Jadi saudara-saudara, singkat cerita, karena saya bingung, saya bertanya kepada kepala asrama sekaligus bos saya. Saya bertanya sekaligus karena kepala asrama juga seorang pendeta, pendeta Stephen Yakob. Saya bertanya apakah mana yang lebih baik, fakultas filsafat atau komputer, Sir? Terus Sir menjawab, memang dua-duanya itu ada plus minusnya. Kalau kau mengambil filsafat, itu bagus. Kalau kau mengambil fakultas komputer, itu juga lebih bagus. Karena zaman sekarang teknologi lebih canggih, dibutuhkan orang-orang yang ber, mempunyai skill dalam bidang komputer. Tapi kalau pendeta, kalau kita melihat segi kekurangannya, itu lebih kurang. Karena sudah banyak pendeta, untung-untungan kamu jadi pendeta. Tapi dalam kata-katanya itu saya ingat satu hal yang membuat saya berketetapan untuk mengambil fakultas filsafat, saudara-saudara, yaitu pendeta Stephen bilang begini, uh, bukan bukan seberapa banyak jabatan yang kamu punya, bukan seberapa tinggi uang yang kamu dapat, tetapi ketika kamu menjadi orang yang bisa membuat bahagia orang lain di sekitar kamu, itu adalah apa? Itu adalah kebahagiaan yang sesungguhnya dari surga. Jadi saudara-saudara, secara tidak langsung saya mulai berpikir, ah, berarti saya jadi seorang pendeta ini, karena orang-orang di sana masih memerlukan uh, pendeta, ya, masih memerlukan pendeta. Dan besoknya lagi ketika setelah saya berkonsultasi dengan Sir, saya langsung mendapatkan keinginan atau saya langsung berkeinginan untuk menjadi seorang seorang calon pendeta, saudara-saudara. Dan puji Tuhan pada saat ini saya sudah semester 8. Saya sudah semester 8. Dan ayat yang suka saya bagikan untuk pada saat ini terdapat dalam Ayub 23 ayat 10, di mana dikatakan di situ, uh, Ayub 23 ayat 10, uh, karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Jadi saudara-saudara, Tuhan tahu batas kita. Karena kalau kita berdoa dan mengandalkan Tuhan, Tuhan akan selalu apa? Mengabulkan segala kebutuhan kita. Mental, spiritual, Tuhan akan selalu sanggupkan. Jadi biarlah kesaksian ini menjadi penguatan untuk saudara-saudara sekalian yang harus menjadi seorang yang positif dan selalu mengandalkan Tuhan. Saya berdoa nama Yesus, amin.